Halo, bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas mengenai Fortimail. Sebelumnya, kenalan dulu yuk, apa itu Fortimail? Fortimail adalah Secure Email Gateway, yaitu sebuah perangkat solusi dari Fortinet untuk pengamanan pada email. Fortimail ini bisa kita pakai sebagai gateway mode, transparent mode, server mode, ataupun sebagai pengamanan untuk Office 365. Nah, sebelum masuk ke dalam lab, kita perlu tahu ya untuk cara kerja DNS ini. Karena email ini berjalan pada MX Record ya. Oke, sebelumnya di sini kita mempunyai flow dari sebuah DNS ya. Kita ambil contoh untuk dari klien ini untuk mencapai ke server Google ini. Pertama, flow-nya yaitu PC ini akan melakukan query google.com ke DNS cache atau rekursif ya. Nah, selanjutnya dari DNS cache atau rekursif ini dia akan melempar ke root DNS atau delegasi. Nah, setelah melempar dari delegasi, delegasi ini akan menyampaikan ke otoritatif DNS ya. Nah, ini perlu kita ketahui ya, untuk DNS cache ini biasa digunakan untuk memanggil host dari DNS lainnya. DNS ini bertugas akan meresolver dari cache DNS yang ada pada dirinya. Yang kedua ini delegasi DNS merupakan top TLD atau top level domain ya. TLD ini dibagi menjadi dua, yaitu GTLD, generic top level domain, yaitu spesifik kepemilikan domain ya, atau umum. Misal kita pakai .edu atau edukasi, atau .org atau organisasi, atau .gov atau government ya. Atau yang umum kita gunakan yaitu .com. Dan yang kedua ada CCTLD ya, Country Code Top Level Domain. Biasa domainnya dibagi berdasarkan region ya, atau negara. Bisa .id, .au, atau .in ya, .india, dan lain-lain. Yang ketiga ini ada otoritatif DNS. Nah, DNS otoritatif ini bertugas menjawab dari domain-domain atau subdomain yang diwakilinya. Seperti kita tahu di sini, misalnya otoritatif DNS google.com ini akan menjawab semua domain-domain yang ada pada Google. Bisa entah itu .com, mail google.com, ataupun yang lainnya. Oke, setelah jelas fungsi dari masing-masing DNS, selanjutnya kita akan mengetahui cara email bekerja ya. Oke, di sini kita mempunyai flow email ya. Flow email yaitu dari yang awal biasanya dari mail user agent atau MUA ya. Ini sebagai contoh kita lihat flow-nya from-nya dari Larissa Chow, palugada.net.id, send-nya ke Dani Ganteng @anginribut.com. Oke, flow-nya dia akan dari MUA ini akan melempar ke palugada.net.id, yaitu sebuah MTA atau mail transfer agent. Bisa berupa relay dari SMTP ataupun dari mail server itu sendiri. Nah, untuk MUA ini jenisnya ada banyak ya, ada Thunderbird, Outlook, dan lain-lain ya. Oke, dari palugada.net.id ini dari MTA, maka akan mencari ya menggunakan MX Record. Nah, menggunakan SMTP protokol ya. Oke, dari MX Record ini apakah ada domain dari anginribut.com ya.
setelah tahu nih resolve-nya untuk anginribut.com, maka mx1 anginribut.com, maka SMTP protokol ini akan mengirim kepada mail server ya. Setelah SMTP protokol ini mengirim ke anginribut.com, maka akan masuk menggunakan POP3 atau IMAP. Nah, ini perbedaannya. POP3 ini atau kita sebut sebagai Post Office Protocol version 3 merupakan cara kerjanya. Nanti dia akan mendownload salinan dari mail perangkat server ya. Terus dia akan menghapus data dari inbox mail servernya. Jadi kalau teman-teman punya mail server yang menggunakan POP3, dia akan menyalin dari mail server, terus dia akan menyimpan pada laptop teman-teman ya, dan menghapus dari inbox mail server itu sendiri. Yang kedua ada IMAP ya. IMAP ini kita sebut sebagai Internet Message Access Protocol. Ini bisa menyimpan pada device lokal dan server juga. Jadi si IMAP ini bisa menyinkronkan antara klien mail dengan server mail.